Kemudian untuk servis berkala ya itu dari mesin, oli, radiator, servis injeksi. Selain itu di luarnya kalian wajib banget perhatiin pengereman. Pengeremannya enak enggak? Karena pengereman itu nyawa kedua motor kalian. Yo, halo guys, welcome to Restaurant Andak. And ya, pada video kali ini aku mau paparin beberapa tips dan trik buat kalian yang mau merawat Emi King. Mau dipakai harian kayak atau mau dipakai buat ya agak racing-racingan gitu. Mungkin aku jelasin nanti ya yang racing-racingan. Tapi di sini di video ini aku mau fokusin buat gimana cara ngerawat si Jupiter Emi King ini, baik versi 1 ataupun versi 2. Karena ya hampir sama aja, cuma beda di sinilah sama Eju ya. Nah, langsung aja. Ini motorku masih parkir gini. Kita parkirin biar sabi dulu biar dilihat kan. Oke. Bentar. Oke cuy, jadi buat kalian yang mau ngerawat Emi King ataupun mau meminangnya ya, jadi sekarang kita bakalan bahas dari satu persatu. Pertama, untuk body ini kalian nggak perlu gimana ya, nggak perlu apa sih worry banget sama body, karena catnya si Emi King ini tebel banget malah catnya. Paling cuma lecet-lecet tipis gini. Buat yang mau perawatan body ya cuma kalian di kompon sama di lapisin kit atau apalah gitu. Oke, nah kompon sama itu tadi cuma buat ngatasin lecet sama nambahin lapisan buat yang lebih safety lagi kalau misalkan kena matahari ataupun motor kalian itu sering dipakai di luar gitu. Misalkan parkirnya di luar. Jadi kalian wajib banget pakai kit ataupun pakai kayak lapisan-lapisan yang melindungi gitu ya. Misalkan gampangnya kit lah kalau misalkan dicari di toko-toko gitu ataupun warung. Nah itu opsional, cuman kalau kompon opsional banget karena dia kalau misalkan terjadi lecet ataupun baret tipis. Nah kita langsung aja buat bahas dari segi permesinannya. Nah Emi King ini karakter mesin dan juga dalemannya itu mirip sama Vixion. Gelap ya. Nah Vixion yang mirip itu Vixion NVL, dan itu kodenya DEP2PV, dan untuk perawatannya sama aja kayak Vixion. Yang penting oli rutin. Nah untuk oli rutin jarak oli itu untuk kilometer yang masih baru, anggaplah 20 ribuan, itu kalian masih bisa sampai 2000 km baru ganti. Nah buat yang kilometernya, buat yang misalkan kalian udah pemakaian di atas 20.000, usahain di bawah 1.500. Nah kalau misalkan kalian punya duit banyak gitu, kalian mau investasi nih, nah ataupun investasi di motor biar nggak gampang rewel gitu, biar jaga-jaga, jadi kalian itu olinya di tap tiap 1.000 km. Kenapa harus tiap 1.000 Bang? Nah di hasil itu minusnya iki, dia olinya itu cepet habis, bukan cepat habis tapi emang makan oli di hasil itu. Kenapa bisa makan? Karena piston forged ketemu sama aluminium di hasil. Jadi forged itu dia itu memuai cuy. Makanya piston di Emi King ini agak longgar sama blok, jadi longgar gitu. Kalau piston baja seperti Supra GTR ataupun mesin-mesin di Honda itu dia span ataupun rapat, makanya dia itu nggak makan oli. Kalau yang Emi King ini pasti makan oli. Kenapa? Karena oli itu ya lewat samping gitu. Cuman emang nggak ngebul ataupun nggak kenapa-napa itu. Nah cara ngatasin ataupun ngurangin dari makan oli itu kalian panasin aja tiap pagi ataupun mau dipakai selama 5 menit. Buat apa bang? Nah buat si piston forged itu biar memuai, jadi biar sedikit nyepan sama di hasil silindernya, jadi sama blok itu lebih nyepan. Oke. Nah itu kalau oli yang penting rutin. Kalau yang ini motorku ini karena udah sampai 67.000, jadi 1.000 km pasti udah aku ganti, kecuali lagi pokek ya. Kalau pokek mungkin 1.000 lebih dikit baru aku ganti. Selain oli ada satu hal yang wajib diganti, yaitu filter oli. Nah filter oli di sini harga dari filter oli itu 25 ribuan sampai di atasnya dikit paling lah, tergantung tempat dan juga paling habis-habis ini ya pajak lah ataupun gimana lah nanti kedepannya ya, naik turunnya nggak tahu. Nah untuk filter oli ini diganti tiap 2 kali ganti oli. Oli belum ku bahas tadi harganya untuk oli dan juga rekomendasi olinya. Kalau yang standar untuk harian kalian bisa pakai ya Maluf Sport.
Kemudian kalau selain Yamaha Loop Sport kan bisa pakai Delta-Loop, Enduro ataupun Shell. Itu 3 merek yang paling kurang rekomendasiin. Kalau Enduro ini kan bisa buat kenceng-kencengan, kan mau geber-geber pun enak gitu. Dia ringan olinya. Pokoknya enteng motor kalian. Terus kalian bisa pakai Shell untuk harian dan juga Delta-Loop daily. Nah, Shell sama Delta-Loop ini bisa pakai harian dan juga enak. Kalau yang Enduro bisa sih pakai harian. Yang penting nggak terlalu digeber-geber aja kalau misalkan dipakai harian. Ya pokoknya kalau Enduro itu emang dia itu dibawa kayak racing gitu, bahkan tulisannya Enduro Racing 10W40. Pokoknya kan ganti aja yang antara Shell ataupun Delta-Loop. Delta-Loop itu buat harian enak. Tapi yang penting ori lah dan juga jangan telat ganti oli. Kuncinya itu sih. Kalau misalkan kalian takut coba-coba ya udah Yamaha Loop Sport. Itu udah enak. Nggak usah aneh-aneh gitu. Misalkan aku nggak mau aneh-aneh pakai Delta-Loop Enduro, takut olinya KW ataupun takut performa mesin malah turun. Ya udah, kalian pakai aja Yamaha Loop Sport. Itu udah aman. Yang penting interval penggantiannya itu dijaga itu tiap 1000 ataupun 1500 dan juga dicek pengurangan olinya itu berapa. Kemudian selain oli, mesin itu ya radiator. Ini kan mesin pakai radiator toh. Nah, itu di atas ada radiator. Kalian cukup sering-sering cek aja di sini. Nah, ini ada low sama high. Kalau dia ngurang kalian isi aja, tapi kalau ngurangnya drastis dan tanda tanya nih apakah bocor di radiatornya ataupun malah radiator masuk ke oli mesin. Nah, jika radiator ini cepat habis, maka dia gampang overheat mesinnya. Pokoknya sering-sering cek lah radiator gitu. Setelah jarak jauh ataupun mesin kok cepat panas gitu, cek aja radiator. Ngeceknya di sini. Enak lah, ini ada airnya, terus kalian ocak-ocak aja gitu. Airnya masih enggak, yang gelap lah airnya. Ini ada gambarnya. Kalau kurang jelas ya kalian buka aja gitu. Radiator juga pastikin cek bocor atau enggak. Kalau bocor mungkin segera kalian tambal gitu. Oke, sorry tadi ada mak saya cuy. Nah, kita bagi lagi ke perawatan mesin. Tadi sampai mana ya? Ya, tadi itu sampai oli lah pokoknya. Kalau oli udah rutin pasti enak mesin. Dan juga radiator. Tadi sampai radiator, cek radiator aja. Paling ganti misalkan setahun sekali lah, nggak usah sering-sering. Semakin sering bongkar bodi, semakin sering bodi kalian longgar. Semakin gampang bodi kalian longgar seperti ini. Ya sama aja kayak semakin sering servis kalian bodinya pasti longgar lah. Oke. Nah, oli udah, radiator udah, sekarang servis injeksi. Nah, injeksi ini juga wajib. Kalian pilih aja bengkel ataupun minta aja servis yang paket lengkap. Baik dari buka throttle bodinya terus dibersih-bersihin, ataupun mungkin lengkap banget sampai bersihin intake ataupun di dalam sini di dekat mesin, di pokoknya klep-klepnya itu dibersihin gitu dari luar. Ataupun kalian bisa kayak gini, bersihin dari tangkinya gitu. Jadi ataupun dari full pumpnya. Jadi dibersihin itu biar membersihkan saluran full pump ke injektor. Nah, itu udah lengkap banget kalau gitu, udah dari intake ataupun saluran masuknya udara dan bensin, terus throttle body sama full pump ataupun dari bensin lah gitu. Itu udah lengkap dan motor pasti enak, tak jamin. Motor mirip-mirip kayak baru lah. Dan itu untuk jarak servis, usahakan ya, jangan sering-sering dan setahun servis mungkin 2 kali gitu, 2 kali aja. Ataupun misalkan performa mesin kalian drop gitu, jadi sekalian kontrol di bengkel. Wajib bengkel kepercayaan kalian. Wajib. Itu salah satu yang harus dipahami karena motor rusak itu kadang di bengkel. Sering di bengkel daripada rusak karena pemakaian. Lebih sering rusak di bengkelnya. Kadang bengkelnya itu kayak kurang pengalaman, ataupun kadang bengkelnya nakal, ataupun cuma gimana ya, bengkel itu kadang ada banyak minusnya juga lah. Makanya mending kalian cari bengkel yang bagus buat perawatan CMX. Asik. Oke, mesin udah baik dari perawatan injektor terus sampai sini oli dan juga radiator. Selain itu apa ya, nggak ada sih.
itu udah perawatan kayak apa sih namanya, yang wajib lah. Walaupun yang lain gitu tergantung motor kalian aja. Kalau misalkan udah gak enak, cek aja ke bengkel. Kok gas digas kok performanya turun, terus digas merebet, RPM-nya kok nggak stabil, naik turunnya itu drastis gitu, nggak 1.600 ataupun RPM-nya itu nggak di tengah-tengah sini antara 1.000 sampai 2.000 gitu. Terus juga kalau misalkan kode injektornya kedip, terus ini apa termostat apa yang merah ini nyala terus, dan juga ada kode di sini, kalian baru masukin ke bengkel. Sorry nggak kelihatan karena ini ya tadi spotlight. Sorry. Pokoknya gitu. Oh ya, jadi Making V1 ini sering kali terjadi kayak tombolnya ini kadang nggak bisa dipencet ataupun nggak nyaut itu. Nah itu kalian WD aja, oke? Di WD aja. Ataupun misal kalian punya duit ya ganti. Tapi ganti pun biasanya lecet di dalamnya, jadi mending di WD. Disemprotin cas. Nanti karatannya itu hilang, karena itu penyebabnya karatan cuy. Gitu. Kemudian untuk servis berkala ya itu dari mesin, oli, radiator, injektor apa? Servis injeksi. Selain itu di luarnya kalian wajib banget perhatiin pengereman. Pengeremannya enak enggak? Karena pengereman itu nyawa kedua motor kalian. Motor kalian bisa kenceng tapi nggak bisa ngerem, percuma, mati kalian. Ya kecelakaan lah. Rem depan belakang wajib dicek, wajib dikontrol. Terus selain rem juga ada ini ya, itu rantai. Nah rantai ini juga kalian masih sering-sering apa sih namanya, kontrol juga. Kalau pakai rantai standar pasti sering nyetel rantai. Ini aku udah ganti yang udah nggak standar lagi karena standarnya udah tua. Ini pemakaian dari 2019 soalnya. B1 tapi 2019 pemakaian. Ya begitulah. Selain itu apa ya, mesin udah, pengereman udah, rantai udah. Ya pokoknya kalau nggak enak gitu kalian cek aja ke bengkel. Untuk kelistrikan sih Emek ini lumayan enak ya, dia nggak troublean. Setahu aku Emek itu jarang trouble di kelistrikan. Paling ya cuma kode 46 sama apa itu paling sensor kemiringan sama yang pokoknya rata-rata sekring sama sensor kemiringan, itu pun jarang banget terjadi di Emek gitu. Nggak semua Emek itu kejadian seperti itu gitu, jarang lah, apalagi kalau terawat. Oh ya, untuk Emek ini rawan banget di shock itu bocor. Ciri-cirinya gimana? Nah, ciri-ciri shock Emek bocor itu gini. Aduh, tai. Sob. Untuk ciri shock Emek bocor itu kalian gini, di standar 2 ataupun standar 1 ya. Terus kalian hentak ke bawah. Terus ini naiknya itu berapa kali? Kalau 3 kali pasti bocor. Di atas sekali itu pasti bocor. Kalau naiknya sekali doang gini enggak aman. Set. Tapi paling enak terus di standar 1. Kalau standar 2 kadang kurang enak gitu. Ngeceknya enakan standar 1 terus hentak ke bawah. Itu naiknya berapa kali, ataupun kalau naik banyak itu pasti bocor lah sob. Nah. Oke, jadi kita langsung ke tahap terakhir, bonus. Ya ini bonus ini untuk perawatan walaupun ya bukan ya. Kalian pasang aja spotlight di sini, spotlight hitam biar menjaga dari triknya matahari gitu. Biar gak gampang retak lah. Sama gak gampang lecet. Sama kalian bersih kaki-kaki. Karena motor Emek kalau kaki-kaki kalian kotor itu gak enak dilihat. Apalagi kalau velg ori. Kalau velg ori kaki-kaki bersih, enak. Mau seori apapun motor kalian, kalau kaki-kaki bersih, kinclong, klimis, motor Emek enak kalau sawang kaki-kakinya itu bersih. Oh ya, untuk oli itu sering kopling itu sering godok-godok kalau dilepas kopling gini, sek gitu godok gitu. Itu solusinya ganti
rumah kopling, wajib ganti rumah kopling. Ada yang nyaranin Mas ganti karet kopling mari ataupun sembuh. Iya sembuh tapi sebulan 2 bulan kambuh. Ganti aja rumah kopling. Itu harganya 500.000. Di bawah 500 ribuan kalau di online ya. Ada yang jual 400-an ribu ya kayak. Tapi biasanya di 500.000. 500.000 di bawah biasanya. Untuk pemasangan paling ya 100 lah. 100.000. Kadang juga di bawah ya gitulah emek. Yang penyakitnya paling sering itu di kopling, sering odok-odok, dek longgar, terus paling vampir oli lah. Udah nggak bisa dipungkiri, maksudnya mah yang dihasil itu rata-rata vampir. Tapi selama itu masih wajar, ya 200 mili gitulah anggaplah, atau tinggi-tingginya itu 400 mili. Kalau kan geber gitu, nek geber-geber ya vampir karena panas. Mesin panas, oli mungkin bisa nguap ya begitulah ngopeni mesin Yamaha itu. Ataupun pakai mesin Yamaha aku selalu tanamkan prinsip pakai mesin bore up, jadi perawatannya lebih ekstrim itu. Yang lain sih mungkin ya perawatan motor normal lah. Yang motor kita sebanding tenaganya enak itu. Yang penting oli rajin udah aman motor. Yang lain mah kalau terjadi gejala-gejala baru di servis. Jangan nunggu lama nanti ngerembet. Banyak yang nyalain kok motorku kok ngerembet ya. Ini ngerembet masalahnya sekali wis kena. Sekali udah kena masalah ngerembet. Ya itu salahnya user yang kena gejala gitu. Dia nggak langsung servis. Dia masih nunggu antar lah, masih bisa diperbaiki. Terus penyakitnya ngerembet lah. Ya dia nyalahin CME padahal dia sendiri yang nggak langsung servis. Begitulah. Ya emang motor tahun-tahun segitu emang udah mulai banyak masalah. Tapi nggak dipungkiri juga motor dulu sekarang juga banyak masalah. Malah habisnya juga banyak juga gitu. Oke, tips selanjutnya. Ini tips bonus buat kalian yang mau manasin motor. Tentu kalian di pagi hari ya mau dipakai motornya ataupun mau cuma manasin doang. Itu wajib di gini. Pertama kontak on. Tunggu. Oke, indikator udah mati, netral ya. Nggak usah dikopling, langsung selah. Kontak on selah. Jangan kontak off, posisi kontak off nih di selah. Itu bahaya. Ya nggak terlalu bahaya tapi yo meminimalisir resiko piston baret atau linternya baret. Nah nanti aku jelasin ya. Pokoknya ini diselah aja dulu. Selahnya des. Oh ternyata dia RPM-nya nggak naik. Nah gitu. Pokoknya kontak on selah, jangan kontak off baru diselah. Ya, nggak usah di starter lah, lanang kok di starter. Selah aja, karena posisi aki kan belum kesetrum loh, belum ngisi. Di pagi hari kan aki belum diisi sama mesin loh, jadi jangan di starter. Selah aja cuy, mumpung motor masih ada selahannya gitu. Kalau yang kayak SSR, R15 itu nggak ada selahannya, starter semua. Ya gitulah keunikan motor-motor zaman sekarang. Oh ya, untuk MX ini sering di koplingan itu odok-odok ya. Itu solusinya diganti rumah kopling, set rumah kopling. Nggak boleh diganti cuma karet koplingnya doang. Ya bisa sembuh. Boleh bisa sembuh, bukan nggak boleh, tapi boleh bisa sembuh. Tapi sebulan kemudian dia pasti kambuh. Kenapa bang gitu? Pengalamanku gitu. Ya emang karena kopling itu gampang balik lagi ke sebulan 3 bulan itu kambuh gitu. Dan juga itu udah pengalaman mungkin buat orang-orang yang udah ganti karet kopling itu pasti kambuh. Ya begitulah. Oh ya ini dipanasin aja 5 menit. 5 menit udah panas baru dipakai. Kalau misalkan kalian nggak ada waktu manasin, kalian gasnya yang penting urut-urut aja lah. Jangan nget gitu, jangan nget.
Ya segitu aja lah untuk video kali ini. Buat yang suka silahkan di like, yang nggak suka ya dislike aja. Kasih saran juga di komentar, buat yang mau nanya di komentar juga. Dan saya Restananda, oke, terima kasih telah menonton, goodbye.